Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berindha ilah wa bi syafaati Rasulillah wa bi syafaatil Qur'anil azim wa li kulli niyatin shalihatin wa li qadhi hajatina wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa bi ihsan ila yaumiddin khususan ila jami'i masyayikhina wa jami'il mu'allifin wa musannifin khususan ila ma'arifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhususan khasah ila mu'allifai hadzal kitab wa man hadara fi hadzal majlis wa jami'i tullabi hadzal mahad wa husan arwahi bahya Abdullah Mursyad wa saujati wa mai kahlan wa saujati wa mai ihsan wa saujati wa mai ahyat wa saujati wa mai arwani wa saujati wa mai Abdul Karim wa saujati wa mai Marsubri wa saujati wa mai Mahrus Ali wa saujati wa mai Ahmad Idris Marzuqi wa mai Abdul Asman Surah wa Imam Yahya Mahrus wa mai Ma'sum Jauhari wa mai Habibullah Zaini wa mai Maktub Astul Birri wa mai Abdul Khaliq Ridwan wa sallallahu arwahi Mbak Marzuqi wa sallallahu arwahi Mbak Surajuddin wa saujati wa mai Hashim wa saujati wa mai Abdul Ghafur wa saujati wa abina Mbak Haji Syamsuddin Hashim wa ummina ibnu Khairiyah wa akhina Ki Haji Habib Syamsuddin Hashim wa akhina Ki Haji Miskahul Amin wa ukhtina Qurratu Aini wa husna arwahi Mbak Marzuqi wa saujati wa Mbak Bajuli wa saujati wa Mbak Masduqi wa saujati wa Ali wa husna khasa ila ruhi abina Mbak Haji Abdul Rauf wa ummina ibunya Haji Subaidah wa usulihim wa furuhihim wa man intasaba ilaihim wa masyayikhihim wa jami' talamidatihim syaikhulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ojo ono apa ta'akhuru amadil atoi dadi akhire mongsone peparing ai zamanil atoi tegese zamane peparing bita'akhuri ma kelawan dadi akhire perkara yaqo kang tumiba apa mafihi ing dalam zaman ma'al ilhahi sartane juwet-juwet ma'al ilhaqi sartane juwet-juwet fit du'ai ing dalem donga bizawali awsafi basyariyatika kelawan ilange pira-pira sifate bangsa menungso sira warafil hijabi lan ilange aling-aling angka ambe saking sira wa usulika lan tumeka sira ila maulaka maring bendoro sira iku mujiban kang netepaken liyak sika maring rasa pegot sira aimin ijabati du'ai tegese saking sinembadane donga bahwa mongko utawi Allah iku domina wis nanggung sapa Allah laka maring sira al ijabata ing nyembadani donga binahwi qaulihi kelawan sepadane dawe Allah rupane ud'uni donga sira ing ingsun astajib
mongko nyembadani sapa ingsun lakum maring sira kabeh fima ing dalem perkara yakhtaruhu kang milih sapa Allah ing ma laka keduwene sira la fima ora ing dalem perkara takhtaruhu kang milih sapa sira ing ma linafsika keduwe awak sira wa fil waqti lan ing dalem waktu alladzi yuridu kang ngersakaken sapa Allah ing waktu la fil waqti ora ing dalem waktu alladzi turidu kang ngarepaken sira ing waktu faqat yakunu mongko terkadang ana apa al hijabu aling-aling apa al hijabu aling-aling alal muridi ing atase wong kang ngarepaken usul iku khairan luwih bagus lahu keduwene murid liyajtahida supaya nemen-nemeni sapa murid fil a'mali ing dalem pira-pira amal wayaduma lan langgeng apa khaufuhu wedine murid min maulahu maring bendorone murid lagi ni syaitanu tetapi ni utawi setan iku rubbama ata terkadang teko sapa setan lahu maring murid wa qala lan ngucap sapa setan lahu maring murid ngucape lau kunta lamun ana sapa sira iku min ahlil iradati saking ahline den kersakaken Allah la aja baka mengko yektine wis nyembadani ing sira la aja baka mengko yektine wis nyembadani ing sira sapa maulaka bendoro sira wa azala lan ngilangaken sapa Allah ausofa basyariyatika ing pira-pira sifate bangsa menungso sira wa hassala lan ngasilaken sapa Allah laka maring sira maksudaka ing perkara kang den sejo sira wajahilalan bodho sapa murid anna adama ijabatihi ing temen setuhune ora anane oleh den sembadane murid iku qad yakunu terkadang ana apa adamu ijabati iku khairan luwih bagus lahu keduwene murid waqat takunu lan terkadang ana apa basyariyatuhu sifat bangsa menungsane murid iku ghalidatan kang kandel fala tanqati'u mongko ora dadi pegot apa basyariyah illa ba'da muddatin angin ing dalem sakwise mangsa tawilatin kang dawa wama utai perkara ada kang wis nekani sapa murid bihi kelawan ma bayane minal mujahadati nyatane pira-pira nemen-nemeni wariyadati lan pira-pira nglatih lan pira-pira nglatih utawa ngangelaken awak iku la yufidu ora awe faedah apa ma dalika ing mengkono-mengkono qatul basyariyah fitil kalmud dadi ing dalam mengkono-mengkono mongso waqat syabbaha lan teman-teman wis nyerupakaken sapa ba'dul arifina sebagiane pira-pira wong kang ahli makrifat at-tabi'ata ing watek diserupakne bi ardin kelawan bumi zati syaukin kang anduweni eri faqat yakunu mongko terkadang ana apa asyauku eri iku ghalidhan kang kandel kasiron kang akeh layan qati'u kang ora dadi pegot apa syauk illa ba'da muddatin angin ing dalem sakwise mangsa wa mu'anatin lan nemen-nemeni kangelan tamatin kang sampurna waqat yakunu lan terkadang ana apa syauk iku qalilan kang kidik dhaifan tur kang apes
adna syai'in kang utawi luwih andhap-andhape suwiji-wiji iku yuziluhu bisa ngilangaken apa adna syai'in ing syauq wa kadzalika lan harikaya mengkono-mengkono syauq ausafun nufusi utawi pira-pira sifate pira-pira nafsu ausafun nufusi utawi pira-pira sifate pira-pira nafsu iku qad takunu terkadang ana apa ausafun nufus iku khabisat iku khabisatan kang jember kasiratan kang akeh fatah taju mongko butuh apa ausafun nufus ila muddatin maring mangsa tawilatin kang dawa wasyiddati mu'anatin lan bangete netepi kangelan fi qat'iha ing dalem mutus ausafin nufus fa idza hasala mongko ing dalem nalikane wis hasil apa al maqsudu perkara kang den sejo walau fi akhiri nafasin senajan iku ing dalem akhire ambekan min umrihi saking umure murid kana mongko ana apa hasala wa ya hasala iku al ghayata pungkasan al uswa kang katok wa kana lan ana apa ma perkara taiba kang kangelan sapa murid fihi ing dalem husul iku haqiron kang ino binisbati kelawan bangsa akan lidzalika maring mengkono-mengkono maksud waqat takunu lan terkadang ana apa ausafun nufus iku ghairu dzalika liyane mengkono-mengkono khabisatan kasiratan fala tahtaju mongko ora butuh apa ausafun nufus ila tuli muddatin maring dawane mangsa wa kasrati mu'anatin lan akeh netepi kangelan hikmah ingkang nomor 6 niki berkaitan kalian permasalahan doa niki nek dihubungaken kalian hikmah sebelumipun niki termasuk usaha keras, usaha yang sungguh-sungguh di dalam mengejar perkawis ingkang sampun dipun tanggung kalian Gusti Allah. Sebab usaha keras untuk menghasilkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah itu bisa wujud dengan perbuatan, juga bisa wujud dengan ucapan. Yang dengan perbuatan kita sudah membahas pada hikmah yang kelima kemarin. Nah, dan yang wujud dengan ucapan ini kita bahas pada hikmah yang keenam ini, yaitu yang berupa doa. Dimana ketika orang itu berusaha karena mencurahkan segala daya upayanya untuk menghasilkan apa yang sudah ditanggung oleh Allah, di samping dengan perbuatan biasanya juga diiringi dengan kesungguhan di dalam berdoa. Bahkan kadang-kadang doa ini diterapkan yang paling akhir setelah usahanya itu mentok, kemudian baru terakhir disusul dengan doa ini. Nah, padahal di dalam doa itu yang sering kita rasakan, yang sering kita alami, kadang-kadang kita sudah bersungguh-sungguh di dalam memohon kepada Allah untuk apa yang kita inginkan, tetapi kita merasa seolah-olah apa yang kita inginkan ini
tidak diwujudkan oleh Allah atau belum diwujudkan oleh Allah. Seringkali kita merasakan seperti itu. Sehingga kadangkala kalau ini berkelanjutan, maka nanti bisa jadi orang ini akan merasa putus asa. Merasa putus asa sehingga sudah, kalau begitu tidak usah berdoa. Karena ternyata setiap kali saya berdoa, Allah tidak mengabulkan doa saya. Bisa jadi akan terjadi semacam ini. Maka ini yang harus kita hindari, maka ini yang harus kita jaga. Jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Makanya pada hikmah kelima keenam ini penting kita bahas dalam kaitan doa ini. Nah, untuk bisa memahami itu tentu kita harus bisa memahami apa sebenarnya hakikat kita berdoa itu. Untuk apa kita sebenarnya berdoa itu? Ini harus kita pahami dulu. Kalau ini kita paham, maka apapun yang terjadi setelah kita berdoa, kita akan bisa terima. Kita akan bisa lapang. Tetapi kalau kita pemahamannya bahwa apa yang doa kita ini adalah merupakan tuntutan, di mana Allah telah menjanjikan siapapun yang berdoa akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah, maka seolah-olah doa kita ini akan memastikan Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Karena kita memahami doa ini semacam ini, maka inilah kadang-kadang yang akhirnya memunculkan rasa putus asa. Kita berputus asa karena merasa apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, ini tidak kunjung datang, tidak kunjung diberikan oleh Allah. Maka di hikmah ini beliau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fit du'a mujiban liyaksika. Jangan sampai tertundanya waktu pemberian ini menjadikan kalian berputus asa. Dalam hikmah ini dicontohkan, kita sudah bersungguh-sungguh berdoa. Ilhah itu artinya kita bertubi-tubi, dalam melafadzkan itu bertubi-tubi, berterus-terusan. Itu ilhah. Sehingga biasa kita mengistilahkan sampai mulut kita berludah karena seringnya kita mengucapkan. Itu gambaran ilhah, itu semacam itu. Jadi doa kita sudah seperti itu, berarti sudah pol-polan dalam kita berdoa. Tapi ternyata pemberiannya ini masih tertunda, masih belum juga kunjung datang. Maka yang seperti ini jangan sekali-kali menjadikan kita berputus asa. Contohnya, kita berdoa. Ini contoh bagi murid. Murid berdoa, minta supaya sifat manusiawinya ini segera terkikis, segera hilang. Memohon kepada Allah agar hijab penghalang antara dirinya dengan Allah dihilangkan. Murid memohon kepada Allah agar bisa usul kepada Allah. Itu isi doanya. Tapi ternyata apa yang diinginkan ini tidak juga kunjung terjadi. Maka jangan sekali-kali itu kemudian menjadikan kita berputus asa. Kenapa begitu? Fahuwa dominalakal ijabah, karena Allah telah menjamin untuk mengabulkan doa itu. Janji Allah tidak akan pernah diingkari. Apapun yang sudah dijanjikan Allah pasti akan ditepati oleh Allah. Kita harus yakin itu. Nah, padahal dalam kaitan kita berdoa, Allah sudah menjanjikan akan mengabulkan doa itu. Dalam satu ayat Allah mengatakan,
Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Cuman bentuk ijabah Allah, cara mengabulkan Allah terhadap doa ini, fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika. Yang akan diwujudkan oleh Allah ini sesuai dengan apa yang dipilih oleh Allah untuk kalian yang berdoa. Tidak disesuaikan dengan pilihan orang yang berdoa itu sendiri untuk dirinya. Karena prinsip yang akan dalam ijabah doa ini, intinya karena ini harapan setiap seorang mukmin, bahkan harapan setiap manusia. Harapannya adalah di dunia ini mendapatkan kebaikan, di akhiratnya juga mendapatkan kebaikan. Prinsipnya kan itu. Semua orang menginginkan itu. Apapun bentuk kebaikan itu, yang penting dia menginginkan kebaikan di akhirat, juga kebaikan di dunia. Karena prinsipnya ini, maka Allah pun juga akan menentukan mana yang baik untuk orang yang berdoa itu di dunia dan di akhiratnya nanti. Makanya kadang-kadang apa yang dipilihkan Allah untuk kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita pilih. Karena dalam pandangan Allah, apa yang dipilih oleh orang yang berdoa ini tidak layak, atau tidak menjadikan bisa kebaikan. Jadi apa yang dipilih seseorang itu seperti itu. Oleh karenanya kemudian Allah mengganti dengan apa yang lebih baik bagi orang yang berdoa itu. Makanya di sini bentuk ijabah Allah, cara Allah mengabulkan doa kita adalah sesuai dengan pilihan Allah untuk kita yang sedang berdoa ini. Tidak disesuaikan dengan apa yang dipilih oleh orang yang berdoa itu. Bahkan dalam pemberiannya, waktunya pun juga begitu. Waktunya sesuai dengan waktu yang dipilih oleh Allah, bukan di waktu yang dikehendaki oleh orang yang berdoa. Sehingga bisa jadi waktunya ini tertunda sampai besok di akhirat, tidak diwujudkan di dunia ini. Bisa jadi seperti itu. Karena sekali lagi prinsipnya mana yang lebih baik bagi orang yang berdoa itu di dunia dan di akhiratnya. Prinsipnya seperti itu. Makanya Allah dan pilihan Allah itu selalu benar. Pilihan Allah itu selalu terbaik untuk makhluknya. Sementara makhluk itu sendiri untuk memilihkan dirinya sendiri, kadang-kadang justru memilih yang jelek. Walaupun dalam pandangannya itu sudah terbaik, tapi apa yang diketahui oleh Allah itu lebih sempurna. Makanya Allah memilihkan yang terbaik untuk makhluknya ini. Karena dengan prinsip itu, maka bisa jadi Allah menunda pemberian ini di akhiratnya nanti. Tidak diwujudkan ketika di dunia ini. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Jadi di waktu yang dikehendaki Allah, tidak di waktu yang dikehendaki oleh yang berdoa. Nah, seperti dalam contoh berdoanya murid tadi. Murid berdoa memohon agar bisa wusul kepada Allah, agar hijabnya bisa terhapus, agar sifat manusiawinya ini bisa terkikis. Tapi kenyataannya faqad yakunul hijab ala murid khairan lahu liyajtahida fil akmal. Nah, ini contohnya. Kadang-kadang murid yang selalu dihijab itu ternyata lebih baik daripada hijabnya dihilangkan, sehingga dia usul. Ternyata lebih baik tetap terhijab. Kenapa? Agar dengan murid yang masih terhijab ini
ada kesungguhan murid. Murid tetap bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Dan rasa takutnya kepada Allah selalu melekat di dalam hatinya. Ini karena dia masih terhijab. Bisa jadi seandainya dikabulkan sesuai dengan keinginan murid, sehingga hijabnya kemudian dihilangkan, bisa jadi dia makrifat tapi ternyata tidak abadi. Begitu makrifat, dia kemudian muncul rasa-rasa yang tidak baik, sehingga menjadikan dia terlena. Dan karena terlena ini, akhirnya justru malah dia kembali lagi terhijab, bahkan lebih jauh dari Allah. Bisa jadi seperti itu. Makanya oleh Allah tidak dipilih untuk diwujudkan sesuai dengan keinginan murid, tetapi diganti dengan ditetapkan murid ini tetap terhijab. Kemungkinan pertama bisa terjadi seperti itu. Lakini syaiton. Nah, tetapi lagi-lagi ketika sudah terjadi yang seperti ini, biasanya yang kemudian mengganggu pada murid akan terjadi seperti ini. Lakini syaiton rubbama atalahu. Terkadang dia dikunjungi oleh setan. Setannya membisik seperti ini. Lau kunta min ahlil iradah la ajabaka maulaka wa azala awsofa basyariatika wa hassolalaka maksudaka. Bisikan setan ini bunyinya seperti ini. Andai kamu termasuk orang yang memang dikehendaki Allah untuk usul, pasti kamu sudah dikabulkan. Pasti Allah sudah menghilangkan sifat manusiawi kamu, dan Allah akan memberikan tujuan dari apa yang kamu kehendaki. Nah, ditambah lagi muridnya ini tidak ngerti. Murid ini ternyata nggak ngerti wa jahila anna adama ijabatihi qad yakunu khairan lahu. Murid sendiri nggak ngerti bahwa dia terhijab ini adalah kondisi yang lebih baik untuknya. Dia tidak tahu itu. Nah, makanya akhirnya bisa memunculkan murid itu kemudian berputus asa, atau bahkan lebih parah daripada itu. Bisa juga waqad takunu basyariyatuhu ghalidhatan. Bisa jadi sifat manusiawinya itu begitu tebal. Jadi watak kemanusiaannya itu begitu tebal pada dirinya, sehingga untuk menghilangkan itu tidak cukup dengan waktu yang pendek, harus membutuhkan waktu yang panjang. Sementara apa yang sudah dikerjakan oleh murid, yaitu yang sudah berusaha mujahadah, sudah berusaha riyadhah, ini tidak membawa faedah untuk menghilangkan sifat manusiawinya ini karena terlalu tebalnya ini. Makanya sebagian orang yang makrifat mengibaratkan watak manusia itu ibarat bumi yang penuh dengan duri. Ibarat bumi yang penuh dengan duri. Maka agar bumi ini menjadi bersih dari duri-duri itu, maka kadang-kadang untuk membersihkannya itu berapa waktu yang dibutuhkan tergantung seberapa banyak duri yang ada di bumi ini. Kalau durinya itu terlalu banyak, maka waktu yang dibutuhkan tentu membutuhkan tempo yang panjang. Tapi kalau durinya itu hanya sedikit, mungkin hanya waktu sebentar, itu bisa hilang. Nah, digambarkan seperti ini, maka watak kemanusiaan yang melekat pada diri kita kadang-kadang tebal, sehingga untuk bisa mengikis ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi kadang-kadang sangat tipis, sehingga untuk menghilangkan ini cukup dengan waktu yang pendek.
Nah, ini berkaitan dengan waktu ijabah tadi, berkaitan dengan Allah kapan menentukan waktunya untuk mengabulkan apa yang menjadi keinginannya ini. Memang diwujudkan keinginannya sebagaimana yang dikehendaki, tetapi waktunya masih tertunda panjang. Karena ya terjadi seperti ini. Nah, demikian pula lah sifat-sifat nafsu. Sifat-sifat nafsu itu kadang-kadang begitu tebal, begitu kotor, sehingga untuk membersihkan sifat-sifat nafsu itu membutuhkan waktu yang panjang dan usaha yang keras. Sehingga andai saja seorang murid ini bisa membersihkan hatinya sampai bersih, ini bisa wujud pada detik akhir, nafas terakhir dia hidup di dunia, maka itu sudah puncak keberhasilan yang luar biasa. Pas nafas terakhir baru bisa bersih, bisa terjadi seperti itu keberhasilan yang maha hebat. Dan kesulitan-kesulitan yang sudah dia lakukan semenjak awal sampai berhasil ini, kalau dibandingkan dengan hasilnya, tidak sebanding, sangat kecil sekali usaha itu. Nah, gambarannya seperti itu. Kadang-kadang penundaannya itu menjelang mati baru dikabulkan. Makanya kadang-kadang juga ada orang itu, ini kalau kita nilai dari sisi materi, kita nilai dari sisi materi. Orang berdoa, sudah lama dia hidup merasa tidak enak hidupnya. Dari semenjak kecil dia selalu hidup sengsara. Orang tuanya tidak punya, dia sendiri harus mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupannya. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk terus selalu berdoa, memohon kepada Allah untuk diberi kemudahan dalam rezekinya ini. Tapi kadang-kadang kemudian apa yang diinginkan ini bisa dikabulkan menjelang dia mati. Ada juga kan yang seperti itu. Dia baru mau mati, lagi baru kaya. Ada contohnya loh. Ada seorang penyanyi dulu. Ada seorang penyanyi yang sudah lama sebenarnya menggeluti nyanyi ini, tetapi tidak pernah berhasil. Tapi terus berusaha. Baru kemudian sudah tua sekali, baru kemudian menjadi tenar. Mulai banyak penghasilan, tapi tidak lama terus mati. Nah, tidak perlu saya sebut namanya. Ngerti loh, udah tahu sendiri. Nah, itu gambaran contoh seperti itulah. Wakanat ma ta'iba fihi haqiran bin nisbah lidzalika wa qad takunu ghairu dzalik. Tapi terkadang sifat nafsu itu tidak seperti itu. Sifat nafsu itu keburukannya sangat kecil, tipis, tidak terlalu buruk, maka sehingga tidak butuh waktu yang panjang untuk membersihkannya. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi di sebagian contoh dalam hidup kita tadi. Seperti itu kondisinya. Ini bisa menggambarkan ternyata apa yang telah dipilih Allah itu ternyata lebih baik daripada apa yang dipilih oleh manusia. Makanya sebaik-baiknya orang itu jangan mementingkan pilihannya sendiri, tapi serahkan kepada pilihan Allah. Seperti kemarin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan Asy'adzili itu, jangan kamu membuat pilihan. Seandainya kamu memilih, maka pilihlah untuk tidak memilih. Sampai Syekh Abdul Hasan Asy'adzili kan mengatakan seperti itu.
Ada juga Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ini pernah didatangi seseorang karena orang ini karena ada sesuatu yang menimpanya sehingga terasa sakit. Kemudian datang pada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nah, ketika datang kepada beliau, laki-laki ini mendoakan kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Doanya seperti ini. Afakallah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kamu, wahai tuanku. Tapi kemudian Syekh Abdul Abbas Al-Mursi diam saja, tidak menjawab. Lantas laki-laki itu diam lagi sejenak. Setelah diam, dia meneruskan lagi, mengatakan, Allahu ya'afika ya sayyidi. Allah akan menyelamatkan kamu, wahai tuanku. Kemudian Syekh Abdul Abbas baru menjawab, wa ana ma sa'altullaha al-afiyah faqad sa'altuhul afiyah walladzi ana fihi huwal afiyah. Saya tidak pernah memohon keselamatan kepada Allah. Saya sudah memohon keselamatan kepada Allah, dan apa yang sekarang saya alami inilah keselamatan. Apa yang sekarang saya alami inilah keselamatan. Hadza Rasulullah sendiri memohon keselamatan kepada Allah, tetapi tidak henti-hentinya Rasulullah itu setiap harinya makannya hanya sepotong roti. Seringkali terjadi seperti itu. Sayyidina Abu Bakar memohon kepada Allah keselamatan, tapi pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar wafat dalam keadaan diracun. Sayyidina Umar memohon keselamatan kepada Allah, tapi pada akhirnya Sayyidina Umar wafat tertusuk. Kemudian Sayyidina Utsman memohon keselamatan kepada Allah, tapi pada akhirnya Sayyidina Utsman pun wafat dipasung. Kemudian Sayyidina Ali juga memohon keselamatan kepada Allah, tapi setelah itu Sayyidina Ali pun wafat terbunuh. Maka kalau kamu menginginkan keselamatan, memohon keselamatan kepada Allah, maka mohonlah kepada Allah dari sisi yang diketahui Allah bahwa itulah keselamatan kamu. Maka itu tadi Sayyidina Abu Bakar mohon diselamatkan oleh Allah. Allah lebih tahu keselamatan Abu Bakar itu seperti apa, makanya diberi kematian dengan seperti itu. Sayyidina Umar memohon keselamatan kepada Allah. Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar kemudian diberi kematian yang seperti itu. Demikian seterusnya. Maka kita pun juga seperti itu. Jangan lantas mengartikan kalau kita minta selamat selalu terhindar dari bahaya. Kadang-kadang keselamatan kita ya karena ada bahaya itu. Nah, itu yang dimaksud ngoten niku. Makanya fa'alal abdi ayyusallima nafsahu ila maulahu. Maka seorang hamba itu seharusnya menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Wa ya'lamu annal khairata lahu fi jami'i ma bihi yatawallahu. Dan dia tahu bahwa pilihan apa yang terbaik untuk dirinya itu sudah dikerjakan oleh Allah. Wa in khalafa dzalika muradahu wa hawahu. Sekalipun itu berbeda dengan apa yang diinginkan dan berbeda dengan apa yang disukai. Fa idza da'a wa talaba min maulahu syai'an yara anna lahu fihi maslahatan ayqana bil ijabah la mahalatan. Ketika dia berdoa dan menuntut kepada Allah sesuatu yang dia yakin bahwa itu di situ ada kemaslahatannya, maka dia pasti meyakini
akan diijabah oleh Allah. Maka seperti dalam firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa yang lain ayat yang lain lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam hadis ini kata yang menerangkan hal seperti itu. Contoh lagi niki yang terjadi pada diri Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun ini berdoa kepada Allah. Doanya isinya seperti ini, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adab. Wahai Tuhanku, leburlah harta Fir'aun, beratkanlah hati mereka sehingga mereka tidak menjadi iman sampai dia melihat siksaan yang dihadapinya ini. Kemudian Allah mengkabarkan bahwa doa Nabi Musa dan Nabi Harun ini sudah dikabulkan oleh Allah. Allah mengatakan, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Fastaqima. Maka setelah itu istiqomahlah sekarang. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak tahu, yang tidak mengerti. Tapi ternyata Allah dalam mengabulkan doanya Nabi Musa dan Nabi Harun ini dengan doanya sampai terwujudnya isi doa ini jangka waktunya butuh 40 tahun. Akhirnya hancur Fir'aun setelah 40 tahun dari doanya Nabi Musa dan Nabi Harun ini. Loh, itu diijabah, tapi waktunya yang menentukan adalah Allah, bukan yang berdoa. Dan apa bentuk ijabahnya itu juga Allah yang menentukan, bukan orang yang berdoa. Qala Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili fi qaulihi ta'ala fastaqima. Maka kemudian Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili dalam menafsiri ayat tadi, perintah Allah, doa kalian berdua sudah diijabah, maka kemudian istiqomahlah. Artinya istiqomah di sini jangan memburu, jangan buru-buru untuk diwujudkan apa yang kamu inginkan. Dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak tahu, yaitu orang-orang yang minta terburu-buru untuk diijabah. Nah, ini gambaran terhadap orang-orang yang berdoa itu, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun tadi. Makanya ini perlu kita memahami hakikat berdoa itu sendiri. Sebenarnya kalau kita faham betul hakikat berdoa itu adalah beribadah. Beribadah artinya berserah kepada Allah. Itu artinya berdoa. Jadi bukan untuk menuntut apa yang kita inginkan, bukan. Tapi hakikat berdoa itu adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu hakikatnya. Kalau kita sudah ngerti hakikat doa seperti itu, kemudian ternyata kok kita sudah berkali-kali berdoa, ternyata perasaan kita, menurut kita, ini apa yang kita inginkan belum diwujudkan oleh Allah, kita tidak merasa apa-apa, karena kita sudah paham dengan hakikat doa ini. Tapi ketika kita memahami doa ini adalah sebuah tuntutan yang harus dikabulkan oleh Allah, karena memang janji Allah seperti itu, maka ini yang nanti akan merusak hati kita. Maka ini harus dijaga. Jangan sekali-kali kita fahami yang seperti itu.
Lebih lengkapnya dalam teks di kemauan. Pengertian doa. Wala yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhaqi fit du'a mujiban liyaksika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Janganlah karena kelambatan masa pemberian Tuhan kepada kamu, padahal kamu telah bersungguh-sungguh berdoa, membuat kamu berputus asa. Sebab Allah menjamin untuk menerima semua doa menurut apa yang dipilihnya untuk kamu, tidak menurut kehendak kamu, dan pada waktu yang ditentukannya, tidak pada waktu yang kamu tentukan. Ketekunan untuk menggapai apa yang telah dijamin Allah adalah hal yang tercela. Ketekunan itu kadang wujud dalam bentuk perbuatan, sebagaimana yang telah dibahas dalam hikmah sebelum ini. Dan ada kalanya dengan wujud ucapan, yakni segera ingin tercapai pencariannya sebelum waktunya, yang dibisikkan dalam doa. Salah satu di antara nama-nama Allah adalah Al-Qayyum, yang artinya sangat memperhatikan dan mengurus segala keperluan makhluk. Untuk setiap yang terlahir, Allah telah menentukan waktu yang terbatasi dan ajal yang telah maklum. Masing-masing telah memiliki ketentuan bentuk yang maklum dan rizki yang telah dibagi untuknya. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Apabila berkeinginan mendapatkan sesuatu, baik duniawi maupun ukhrawi, maka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jika usaha tidak mampu memperolehnya, lalu akan meminta pertolongan kepada orang yang mempunyai kemampuan. Ini kebiasaan kita kan seperti itu. Kalau kita ingin apa, maka kita berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan itu. Kalau kemudian kita berusaha ternyata belum juga tercapai, kadang-kadang kita melirik orang lain, siapa kira-kira yang mampu untuk menolong saya ini. Kemudian datang kepada dia dan minta agar ditolong. Itu biasa yang terjadi seperti itu. Jika mereka juga tidak mampu membantu untuk mencapai hajat, maka akan memohon pertolongan dari Allah. Nah, setelah meminta tolong orang lain, tapi ternyata orang lain pun juga belum bisa membantu dia, maka kemudian dia akhirnya akan meminta pertolongan kepada Allah. Menadahkan tangan ke langit sambil air mata bercucuran dan suara yang merayu-rayu menyatakan hajat kepadanya. Selagi hajat belum tercapai, saat itulah hamba akan memohon dengan sepenuh hati. Tidak ada kesukaran bagi Allah untuk memenuhi hajat hamba. Niki yang perlu kita nalar di sini. Setelah orang itu memohon apa yang diinginkan, sebenarnya Allah memberikan berapapun apapun kepada dia. Bahkan siapapun yang berdoa semua diberi. Apa yang jadi keinginannya, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Berarti apa yang dikerjakan Allah beda kan dengan kita. Kalau kita kan tidak mau segera memberikan, kadang-kadang karena iman-iman. Jangan-jangan nanti kalau saya berikan ke dia, nanti punya saya habis. Kan begitu kalau orang. Allah Maha Kaya. Berapapun yang akan diberikan tidak akan mengurangi secuil pun dari kekayaan Allah. Bahkan sebaliknya, seandainya Allah menahan untuk tidak memberi apapun kepada setiap orang yang minta, itu pun juga tidak akan merubah kekayaan Allah. Kekayaan Allah tetap dan tidak pernah kurang dan tidak akan bisa
dipengaruhi oleh apapun. Itu yang harus kita pahami seperti itu. Sebenarnya kalau mau memberi bukan hal yang sulit bagi Allah. Maka ini digambarkan ini. Tidak ada kesukaran bagi Allah untuk memenuhi hajat hamba. Sekiranya dia mengaruniakan kepada hambanya semua kebaikan yang ada di dalam bumi dan langit, maka pemberiannya itu tidak sedikit pun mengurangi kekayaannya. Seandainya Allah menahan dari memberi, maka tindakan itu tidak sedikit pun menambah kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, dalam soal memberi atau menahan, tidak sedikit pun memberi pengaruh pada ketuhanan Allah. Ketuhanannya adalah mutlak, tidak sedikit pun terikat dengan kehendak, doa, dan amalan hamba-hambanya. Itu sebenarnya yang terjadi. Sehingga seandainya Allah mengabulkan apapun yang diinginkan oleh mereka, itu tidak akan mengurangi kekayaannya. Dan seandainya Allah tidak memberi pada mereka, itu juga tidak menguntungkan kepada Allah. Tidak ada untungnya bagi Allah. Tapi kenapa kadang-kadang sebagian dari mereka yang sudah memohon tidak diberi oleh Allah? Karena Allah ingin memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Allah memilihkan yang terbaik untuk makhluknya. Dan dalam pandangan Allah, yang terbaik adalah tidak memberi apa yang menjadi keinginannya. Karena dalam pandangan Allah, yang menjadi keinginannya itu bukan kebaikan untuknya, tapi justru keburukan untuknya. Itu nilai Allah, makanya Allah memilihkan yang terbaik. Wa yaf'alullahu ma yasha. Ini buktinya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Apapun yang dikehendaki Allah bisa diperlakukan oleh Allah. Kullun lahu qanitun. Semua tunduk kepadanya. Semua makhluk semuanya tunduk kepada Allah. Dia la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Sebagian besar dari manusia tidak sadar bahwa ia telah menyekutukan Allah dengan doa dan amalannya. Nah, ini bagaimana bentuk orang itu menyekutukan Allah dengan doa-doanya dan amalan-amalannya. Karena begini, dia menjadikan doa dan amalan sebagai kuasa penentu, atau setidak-tidaknya menganggapnya sebagai hal yang mempunyai kemampuan tawar-menawar dengan Tuhan. Seolah-olah dia berkata, wahai Tuhan, aku sudah membuat tuntutan, maka engkau wajib memenuhinya. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Aku sudah beramal, maka engkau wajib membayar upahnya. Jadi seolah-olah apa yang sudah dia ucapkan dalam doa, apa yang sudah dikerjakan, ini seolah-olah sudah dianggap punya kemampuan, punya kekuasaan. Nah, kalau dia menganggap amalannya, doanya ini punya kemampuan, punya kekuasaan, ini kan berarti kita menyekutukan Allah. Karena sebenarnya yang memiliki kemampuan dan kekuasaan hanya Allah. Kalau kita menganggap doa kita yang punya kemampuan, berarti kita menyekutukan kepada Allah dengan doa kita. Nah, makanya siapakah yang berkedudukan sebagai Tuhan? Manusia atau Allah? Sekiranya tahu bahwa diri manusia ini adalah hamba, maka berlagaklah sebagai hamba dan jagalah sopan santun terhadap Tuhan dari sekalian hamba. Hak hamba ialah rela dengan apa yang menjadi keputusan dan pemberian Tuhannya. Kita faham, kita sadar, kita ini tidak lebih hanya sebagai hamba Allah. Karena kita menyadari bahwa diri kita sebagai hamba Allah, maka berlagaklah sebagai hamba. Jangan lebih daripada itu. Jangan seperti Tuhan yang memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Dengan dia berdoa kan seolah-olah memaksa Allah. Ayo Allah, kabulkan sekarang, saya sudah berdoa kepada kamu. Kan seolah-olah dia memaksa. Wahai Allah,
saya sudah beramal, bayar sekarang upah saya, bayar pahala saya sekarang. Ini kan kita berarti memaksa Tuhan. Kamu siapa? Tidak lebih hanya hamba. Kenapa kamu berlagak sebagai Tuhan? Doa adalah penyerahan, bukan tuntutan. Hamba telah berusaha tetapi gagal. Hamba telah meminta pertolongan makhluk tetapi juga gagal. Apalagi pilihan yang masih ada kecuali hanya menyerahkan segala urusan kepada Tuhan yang di tangannya terletak segala perkara. Serahkan kepada Allah dan tanyalah pada diri sendiri, mengapa Tuhan menahan kita dari memperoleh apa yang kita hajatkan? Apakah tidak mungkin apa yang manusia inginkan itu bisa mendatangkan bahaya pada diri sendiri, hingga lantaran itu Allah yang Maha Penyayang menahannya untuk sampai kepadanya? Karena Allah sangat sayang kepada makhluknya, maka ketika apa yang diinginkan oleh makhluk yang berdoa itu dianggap oleh Allah justru membahayakan, maka oleh Allah itu dihambat, tidak dikabulkan itu, tapi diganti oleh Allah yang lebih baik. Bukankah Dia Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, lagi Maha Mengetahui? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha Halus, Maha Mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah, Al-Azizul Hakim. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Justru apa yang tidak diketahui oleh makhluk itu diketahui oleh Allah. Makanya ketika makhluk merasa bahwa itu terbaik untuk dirinya, padahal sebenarnya perkara itu justru tidak baik untuk dirinya. Makhluk tidak tahu, tapi Allah tahu. Karena Allah tahu, maka Allah menghindarkan makhluknya ini jangan sampai terkena bahaya. Ma nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mislaha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ada beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang dinusakh oleh Allah, baik dinusakh total, hanya ada yang dinusakh dalam tulisan saja, atau hanya dinusakh dalam hukum tapi ayatnya masih ada. Itu macam-macam mansukh. Nah, tapi Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa ayat-ayat yang sudah dinusakh itu janji Allah akan diganti dengan ayat yang lebih baik atau bahkan yang sebanding dengan yang diganti tadi. Nah, seperti itu juga isi doa kita itu. Isi doa kita itu kadang-kadang Allah akan mengganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengan apa yang Dia minta itu. Allah Maha Halus, Maha terperinci, Maha detail, Maha mengerti dan Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah yang bersifat demikian menentukan buat dirinya apa saja yang Dia mansuhkan, digantikannya dengan yang lebih baik atau yang sama baiknya. Dia bisa berbuat demikian karena Dia tidak bersekutu dengan siapapun dan Dia Maha berkuasa. Seorang hamba senantiasa butuh pada pertolongan Tuhan. Apa yang dihajatkannya disampaikan kepada Tuhan. Semakin banyak hajatnya, semakin banyak pula doa yang disampaikan kepada Tuhan. Kadang-kadang terjadi satu permintaan berlawanan dengan permintaan yang lain, atau satu permintaan itu menghalang permintaan yang lain. Misalnya koyok ngeten, ada orang misalnya kerja di kantoran, dia mendengar kabar di kantor ini ada promosi naik jabatan dan dia termasuk calonnya. Sebenarnya dia sakit, ya Allah sembuhkan aku, biar aku bisa pergi ke kantor. Begitu kan? Karena dia apa?
karena senang mendengar berita itu, karena dia termasuk nominasi yang akan bisa naik jabatan. Tapi lain waktu, kadang-kadang dia dengar berita di sana bahwa di sana nanti ada sidang, karena dia merasa ada kesalahan. Kalau dia tidak masuk, ini nanti akan sulit untuk berhadapan dengan pimpinannya. Maka pada saat itu dia berdoa, ya Allah, berilah saya sakit biar saya tidak usah berangkat ke kantor. Nah, ini doanya kan bertentangan, kan? Ya kan? Di musim kemarau seorang petani karena ladangnya, sawahnya kekeringan, memohon kepada Allah, ya Allah, turunkan hujan biar sawah ladang kami menjadi subur. Tapi ketika dia pergi hajatan, pas di tengah-tengah hajatan udah hujan deras, padahal di rumah ada tugas yang harus segera dikerjakan. Kalau tertinggal sebentar saja bisa bahaya. Apa doanya? Ya Allah, hentikan hujan ini. Bertentangan kan? Berlawanan. Itu manusia. Itu manusia. Kadang-kadang terjadi satu permintaan berlawanan dengan permintaan yang lain, atau satu permintaan itu menghalang permintaan yang lain. Manusia hanya melihat pada satu doa, tetapi Allah menerima kedatangan semua doa dari satu orang manusia itu. Manusia yang dikuasai oleh kalbu jiwanya berbolak-balik dan keinginan serta hajatnya tidak menetap. Jadi wow, kadang pengen loro, kadang pengen waras, kadang pengen udan, kadang pengen terang, kan mau kan? Tuhan yang menguasai segala perkara tidak berubah-ubah. Manusia yang telah meminta satu kebaikan bisa jadi meminta pula sesuatu yang tidak baik atau kurang baik. Tuhan yang menentukan yang terbaik untuk hambanya dan tidak berubah kehendaknya. Dia telah menetapkan buat dirinya. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsir rahmah. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Allah sudah berjanji untuk selalu kasih sayang kepada semua makhluk. Nah, bentuk kasih sayangnya tentu ketika makhluknya ini akan terjerumus pada hal yang membahayakan, tentu diselamatkan oleh Allah. Seperti ketika makhluk ini memohon sesuatu, tapi Allah tahu sesuatu yang diminta ini membahayakan untuk dirinya, makanya Allah tidak mengabulkan. Setiap orang mukmin pasti selalu berharap kebaikan di dunia dan di akhirat, apapun bentuknya dan bagaimanapun rupanya. Kebaikan di dunia bisa berbentuk apa saja, bisa kesejahteraan hidup, rupa yang menawan, selamat dari bencana, ilmu yang tinggi, ketentraman hati, dan lain-lain. Sedangkan kebaikan di akhirat bisa berupa selamat dari siksa neraka, mendapatkan surga, memperoleh berbagai kenikmatan yang tiada bandingannya di dunia ini, dan lain-lain. Karenanya orang yang beriman selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini yang dipegang Allah. Yang diinginkan manusia itu yang penting kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu yang penting. Masalah bentuknya, lah itu nanti makanya dilupakan oleh Allah yang sesuai dengan orangnya. Makanya kadang-kadang orang minta tertentu, menganggap itu kebaikannya, tapi Allah menilai itu adalah keburukannya. Maka Allah tidak mewujudkan itu, tapi mengganti dengan yang lain. Karena ini prinsipnya adalah yang diinginkan oleh dia adalah kebaikan. Hamba yang mendapat rahmat dari Allah diterima doanya, dan doa tersebut menjadi induk diterima oleh Allah menepis doa-doa yang lain.
jika di kemudian hari si hamba meminta sesuatu yang mendatangkan kebaikan hanya untuk kehidupan dunia saja, tidak untuk akhirat dan tidak menyelamatkan dari api neraka, maka doa induk itu menahan doa yang datang kemudian. Karena itu tidak baik untuk dia di dunia dan di akhirat nanti. Karenanya, makanya Allah kemudian tidak mewujudkan apa yang diinginkan. Hamba itu dipelihara daripada didatangi oleh sesuatu yang menggerakkannya ke arah yang ditujukan oleh doa induk itu. Jika permintaannya sesuai dengan doa induk itu, dia dipermudahkan mendapat apa yang dimintanya. Oleh sebab itu, doa adalah penyerahan kepada yang maha penyayang dan maha mengetahui. Menghadaplah kepadanya dan berserah diri kepadanya serta ucapkan, wahai Tuhanku yang maha lemah lembut, maha mengasihi, maha mengetahui, maha bijaksana. Aku adalah hamba yang bersifat tergesa-gesa, lemah dan jahil. Aku mempunyai hajat tetapi aku tidak mengetahui pengaruhnya bagiku. Sedangkan Engkau maha mengetahui. Sekiranya hajatku ini baik pengaruhnya bagi dunia dan akhiratku, maka dan melindungiku dari api neraka, maka karuniakan ia kepadaku pada saat yang baik untuk menerimanya. Jika kesudahannya buruk bagi dunia dan akhiratku dan mendorongku ke neraka, maka jauhkan ia daripadaku dan cabutlah keinginanku terhadapnya. Sesungguhnya Engkaulah Tuhanku yang maha mengerti dan maha berdiri sendiri, berdiri dengan sendiri. Nah, ini sebenarnya tujuan berdoa itu ya seperti ini, harusnya seperti ini. Maka digambarkan doa yang sebagaimana tertulis ini tadi. Jika seseorang memang harus berdoa, maka sikap yang paling baik baginya adalah menjadikan berdoanya semata-mata hanya beribadah, tidak untuk menuntut kepentingan dirinya. Bila kepentingan diri itu diabaikan, maka kepentingannya justru akan dicurahkan kepadanya. Uang iku nek ngedoh malah dicedeki. Uang iku nek nolak malah didesek-desek kono apa. Itu wis kebiasaan di dunia ini seperti itu. Makanya sampai digambarkan ketika dunia dikejar, dunia semakin lari. Tapi ketika orang itu berhenti mengejar dunia, maka dunia akan datang kepadanya. Makanya ada ungkapan seperti itu. Kemudian ketika setelah berdoa terjadi keterlambatan pemberian, jangan sekali-kali mencurigai Allah tentang janjinya yang dinyatakan dalam ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, aku kabulkan untukmu. Jangan berputus asa dari pemberian Allah, sebab Dia telah menjamin untuk mengabulkan doa dalam hal yang dikehendaki hamba, yakni kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini yang diberikan Allah, ini kebaikan Dia untuk di dunianya dan kebaikan Dia untuk di akhiratnya. Terkadang Allah menahan pemberiannya kepada orang yang berdoa karena dalam pengetahuan Allah isi tuntutannya tidak layak bagi orang yang berdoa. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Hasan, Allahumma inna qad ajazna an daf'id durri an anfusina min haitsu na'lamu bima na'lam. Fa kaifa la nu'jizu an dzalika min haitsu la na'lamu bima la na'lam. Ya Allah, sesungguh kami telah sangat lemah untuk menepis bahaya dari diri kami, dari sisi yang kami tahu dan dengan cara yang kami tahu. Walaupun kami tahu sebenarnya untuk bisa menghindar bahaya harusnya begini, cara-caranya harus begini, itu pun kami tidak mampu. Bagaimana mungkin kami tidak akan sangat lemah untuk itu dari sisi yang kami tidak tahu dan dengan cara yang kami tidak tahu.
Apalagi untuk perkara-perkara yang kita nanti tidak tahu bagaimana caranya yang terbaik untuk menghindarkan bahaya itu. Karena yang Maha tahu adalah Allah. Sebagaimana sebagian ulama menafsiri ayat wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, oleh ulama ditafsiri seperti ini. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Artinya memilih sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk mereka. Itu. Terkadang Allah mengabulkan doa dan menentukan waktu yang lebih layak dan lebih maslahat untuk orang yang berdoa. Kemudian memberikan permohonannya di waktu yang dikehendaki Allah, tidak di waktu yang dikehendaki orang yang berdoa. Dan terkadang Allah menunda pemberiannya di tempat yang mulia dan abadi, yakni di akhirat. Sebab itu lebih baik bagi orang yang berdoa itu sendiri. Dalam hadis qudsi disebutkan, ma min da'in illa wa huwa baina ihda salasin, imma an tu'ajjala lahu talabatuhu wa imma ayyuddakhara lahu sawabuha wa imma ayyusrafa anhu minasu'i misluha. Setiap orang yang berdoa akan selalu berada di antara salah satu dari tiga hal. Satu, ada kalanya permohonannya segera diberikan kepadanya di dunia. Apa bentuknya yang diminta di dunia ini langsung diwujudkan. Bahkan bisa jadi diwujudkan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Dan terkadang Allah menunda pemberiannya di tempat yang mulia dan abadi, yakni di akhirat. Ada kalanya pahala permohonannya disimpan, ini yang kedua. Ada kalanya pahala permohonannya disimpan untuk diberikan kepadanya di akhirat. Doa itu diterima oleh Allah. Kemudian sebagai bentuk mengabulkan doa orang ini, bukan memberi apa yang isi dari apa yang dia minta, tetapi pahala doanya ini kemudian oleh Allah diberikan dan disimpan oleh Allah yang nanti di akhirat akan diberikan kepadanya. Yang ketiga, dan ada kalanya dia dihindarkan dari keburukan yang sepadan dengan permohonannya. Kadang apa yang diminta tidak diberikan, tetapi diganti oleh Allah, yaitu diganti keselamatan dari bahaya yang mestinya pada waktu itu akan menimpa dia. Syekh Abdul Aziz Al-Bahdawi berkata, malam yakun fi du'aihi tarikan likhtiyarihi radiyan ikhtiyaril haq ta'ala lahu fahuwa mustadrajun mimman qila lahu du hajatahu fa inni akrahu an asma'a sautahu. Fa in kana ma ikhtiyaril haqqi ta'ala la ma ikhtiyari li nafsihi la ma ikhtiyarihi li nafsihi kana mujaban wa illam yu'ta wal a'malu bi khawatimiha. Orang yang di dalam doanya tidak menyingkirkan pilihannya sendiri dan ridho dengan pilihan Allah untuknya, maka ia merupakan orang yang terkena istidraj atau tertipu. Artinya keinginannya selalu diwujudkan, akan tetapi pada akhirnya berbuntut dengan siksaan atas pemberian itu. Ini sebenarnya apa yang diberikan Allah bukan karena Allah cinta, tapi justru karena Allah murka. Sebetulnya gambarnya seperti ini, putra panjenengan yang main-main kemudian memanjat pohon. Panjenengan menganggap kalau dia manjat pohon membahayakan. Kita sudah sering ngomong, sudah ngasih tahu, tapi anak ini tetap aja seperti itu. Akhirnya muncul ucapan kita, terus naik saja yang lebih tinggi lagi. Ucapan ini, apakah ini menganjurkan anak itu biar lebih tinggi naiknya? Tidak, tapi ini ungkapan kemarahan orang tua kepada anak. Nah, itulah istidraj. Maka jangan sampai
kita dalam berdoa ini termasuk orang yang terkena istidraj. Maka hati-hati, setiap orang yang doanya dikabulkan, itu belum pasti Allah mencintainya. Tapi bisa jadi karena Allah murka. Sebab dalam hadis qudsi Allah pernah mengatakan seperti ini. Dia termasuk orang yang disebut di dalam firman Allah, tunaikan kebutuhannya, kasih saja apa yang diminta. Sebab aku tidak suka mendengar suaranya. Karena Allah sudah muak dengan suaranya orang yang berdoa ini. Sudah, kasih saja. Itu ketika malaikat Jibril menyampaikan, wahai Tuhanku, itu hamba kamu yang selalu berdoa. Kasih saja Jibril, saya sudah muak mendengar suaranya. Tapi ada lagi ada hadis yang lain, berbeda, bertentangan dengan yang ini. Ada orang memohon kepada Allah sudah berkali-kali dan tidak lelah-lelahnya dia selalu berdoa, sehingga malaikat Jibril mengatakan kepada matur pada Allah, wahai Tuhanku, itu hamba kamu sudah begitu lama dia berdoa, memohon pemberianmu, memohon anugerahmu, tidak lelah dia selalu berdoa kepadamu. Tapi kata Allah, biarkan saja, karena saya senang mendengar suaranya. Loh, makanya orang yang tidak dikabulkan doanya itu jangan terus merasa saya berarti dibenci oleh Allah. Bisa jadi karena suara kamu yang didengar oleh Allah, sehingga Allah karena suka kepada suara kamu, maka kamu tidak dikabulkan doanya. Iya nek ngono. Ada yang hadis yang satu bertentangan seperti itu. Bila dia ridho dengan pilihan Allah untuknya dan tidak dengan pilihannya sendiri, maka ia orang yang diijabah. Inilah orang yang dikabulkan doanya, itu orang yang sudah ridho apa yang dipilih oleh Allah untuk dirinya, dan dia tidak lagi menggubris keinginannya sendiri. Orang yang seperti ini berarti orang yang sudah dikabulkan doanya oleh Allah, meski tidak dianugerahkan pemberian, meskipun apa yang diminta tidak diberikan oleh Allah. Sebab segala amal itu dilihat di akhirnya nanti. Amal ini nilai apik gak kan, lihat dulu akhirnya. Kalau akhirnya baik berarti baik. Pun itu hikmah yang keenam. Ada pertanyaan, monggo. Monggo, ada pertanyaan? Nun sewu. Nggih. Rangkaian kalian ukuni stajib lakum. Niku lek jaman Astajib, leres nggih. Astajib. Astajib lakum. Rangkaian kali niku semakin terjadi pemahaman Quranipun. Niku jaman Nabi Nuh niku kan bempat selama akhirnya Nabi Nuh ndonga dumateng Gusti Allah sekaligus gede umatnya sing elek-elek entek kabeh antum sing urip melok Nabi Nuh diberikan. Lah umat sing Nabi kang kentun niku ndonga niku napa niku ndak diketokne apa ora diketokne, ada yang ditunda dadi nang akhirat. Itu terus rangkaiane kalih zaman Nabi Sen itu pemberian Allah terus menika. Nabi sing yang keri ini sing sinten maksudnya? Nabi Muhammad. Oh, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah mendoakan umatnya untuk binasa, tidak seperti nabi-nabi yang dulu. Makanya Nabi Muhammad itu paling sayang dengan umatnya. Sudah berkali-kali Nabi Muhammad itu ditawari untuk bagaimana, ditawari oleh malaikat Jibril, bagaimana kalau saya balik saja buminya ini, biar mereka yang mengganggu kamu itu hancur. Tapi malah dilarang oleh Nabi Muhammad.
karena sayangnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini termasuk Nabi yang pilihan. Jadi keliru kalau Nabi Muhammad itu sudah mendoakan sebagaimana Nabi-Nabi yang dulu. Itu keliru. Tidak begitu. Nah, tentang ud'uni astajib lakum, pemahamannya ya seperti tadi yang sudah dinyatakan tadi. Jadi itu memang janji Allah, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tapi dalam mengabulkan doa ini harus kita pahami. Pertama kita memahami apa sebenarnya doa dan bagaimana Allah mengabulkan doa itu. Doa itu tidak lebih, bukan tuntutan, tapi doa itu adalah ibadah. Ibadah. Nah, doa mukhul ibadah, sampai ada hadis seperti itu kan. Intisari dari ibadah adalah doa. Nah, makanya kita pahami dulu doa itu seperti itu. Kemudian ijabah Allah. Ijabah Allah itu sesuai dengan kehendak Allah, di waktu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kehendak Allah adalah untuk kebaikan orang yang berdoa itu sendiri, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, kebaikan ini bisa jadi sesuai dengan apa yang diminta oleh yang berdoa, kadang-kadang tidak sama dengan apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Niku pemahamannya arti dari ayat ud'uni astajib lakum. Ampun. Enten malih. Wonten kembali pada khairihi wa syarihi minallah. Ketika sang hamba ini ketentuannya sudah ditentukan pada zaman azali, bisa saja mungkin tidak ada yang tahu aslinya. Ketika hamba ini ditentukan jelek, kemudian masuk pada ud'uni astajib lakum, doanya selalu baik. Apakah ketentuan pada zaman azali tersebut bisa dengan doa tadi sehingga berubah dengan baik karena doanya selalu baik? Mohon dipun jelaskan. Kalau kita hubungkan dalam kaitan qadha qadar, jadi makanya seperti tadi, doa ikhtiar kita itu apakah nanti akan bisa merubah takdir kita. Untuk takdir yang mu'alaq memang bisa akan merubah, karena memang Allah dalam menentukan takdirnya memang seperti itu. Ada yang tidak. Makanya kalau kita memahami bahwa doa itu adalah tuntutan, maka nanti akan terjadi pemikiran seperti itu. Tapi kalau kita pahami bahwa doa itu ibadah, tidak ada terjadi tuntutan itu. Makanya tidak akan merubah-rubah seperti itu. Makanya Allah pun juga dalam memberi ijabah itu kadang-kadang seperti nanti di dalam syarah hikam yang satunya itu juga disebutkan. Jadi Allah dalam memberi ijabah doa itu kadang-kadang digantungkan dengan syarat juga. Dimana kalau syarat-syarat itu terpenuhi bagi orang yang berdoa, maka Allah mewujudkan apa yang diminta. Tapi kalau ketika syarat-syarat tidak terpenuhi, maka oleh Allah tidak diwujudkan. Sebagaimana seperti itu juga. Itu dalam syarah yang lain disebutkan seperti itu. Jadi makanya kita tadi dalam teks ini dikatakan, kalau kita berdoa tetapi kita merasa apa yang kita inginkan ini belum juga terwujud, maka koreksi pribadi sendiri. Barangkali memang ada syarat-syarat yang kita belum terpenuhi. Makanya yang paling penting dalam berdoa itu yang kita jaga adalah adab kita. Adab seorang hamba kepada Tuhannya. Itu yang paling penting. Ampun. Enten malih.
Ampun, cekap. Masa ya, oke. Soal nomor 111 ya. 111 halaman 22. Apakah boleh, artinya apakah sah iktikaf atau sholat tahiyatul masjid di serambi masjid? Ini karena sholat iktikaf dan sholat tahiyatul masjid itu tidak bisa dikerjakan kecuali hanya di dalam masjid. Makanya muncul pertanyaan ini, sehingga apakah nanti iktikaf dan sholat tahiyatul masjid itu bisa sah seandainya dikerjakan di serambi masjid? Jawaban, menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i menghukumi sah. Jadi boleh sah iktikaf di serambi masjid atau sholat tahiyatul masjid di serambi masjid. Ini menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Pertama, keterangan dari Al-Mawsu'iyah. Wa dhahaba Syafi'iyah ila anna rahbatal masjid minal masjid. Falawi takafa fiha sahha iktikafu. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa serambi masjid itu termasuk bagian masjid. Maka apabila ada orang iktikaf di serambi masjid, iktikafnya dianggap sah. Dianggap sah. Terus apa sebenarnya yang disebut dengan serambi masjid ini? Dalam kitab Fatawi Ar-Romli diterangkan dalam bab iktikaf ada satu pertanyaan. Mal murad bi rahbatil masjid allati qalu hukmuha hukmul masjid. Apakah yang dimaksud dengan rohbah atau serambi masjid yang ulama berpendapat bahwa hukum serambi masjid ini sebagaimana hukumnya masjid? Kemudian Imam Ar-Romli menjawab, fa ajaba bi annal murada biha maka kharijahu muhjaron alaihi li ajlihi. Imam Ar-Romli menjawab bahwa yang dimaksud dengan rohbah serambi itu adalah bangunan yang ada di luar masjid yang merupakan batas dari masjid. Jadi untuk dijadikan batas untuk masjid, itu namanya rohbah. Dalam kitab Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubro juga begitu. Ada pertanyaan, ma haqiqatu rohbatil masjid? Wa mal farqu bainahuma? Wa mal farqu bainaha wa baina harimihi? Wa hal likullin minhuma hukmul masjid? Pertanyaannya, apa hakikat serambi masjid itu? Dan apa perbedaannya antara serambi masjid dan harimnya masjid? Harim itu batas masjid. Dan apakah masing-masing dari keduanya itu hukumnya sama dengan hukum masjid? Kemudian Syekh Ibnu Hajar menjawab, biqaulihi qala fil majmu' wa minal muhimmi bayanu haqiqatu hadhihi rohbah thumma nuqila an sahibi syamil wal bayan annaha ma kana mudhafan ila masjid muhjaron alaihi li ajlihi wa annaha minhu. Rohbah, bahwa rohbah itu adalah bangunan yang disandarkan pada masjid yang dijadikan batas untuk masjid, dan rohbah ini termasuk bagian daripada masjid. Terusnya ila anqal walaysat tujadu likulli masjidin. Tetapi rohbah ini tidak selalu ada dalam setiap masjid. Contohnya yang tidak masjid yang tidak punya rohbah itu contohnya seperti ini. Seseorang mewakafkan sebidang tanah yang sudah dibatasi untuk masjid dan tidak menyisakan sedikit pun. Jadi semuanya itu diwakafkan untuk masjid. Nah, karena tidak disisakan sedikit pun,
maka berarti semuanya kan masjid, berarti tidak punya serambi itu akhirnya. Tidak punya serambi. Itu contoh untuk masjid yang tidak punya serambi. Jadi tidak semua masjid pasti memiliki serambi. Kemudian dalam kitab Majmu' disebutkan warahbatul masjid yal bina'ul mubna lahu haulahu muttasilan bihi. Rohbahnya masjid atau serambinya masjid adalah bangunan yang dibangun di sekitar masjid yang bersambung dengan masjid. Itu rohbah. Nah, sedangkan harim wa harimul masjid fa hukmuhu hukmul masjid wala yajuzu al julusu fihi lil bai'i wala lil junubi wa yajuzu al iqtida'u fihi biman fil masjidi wal iktikafu fihi wa dhabitu harimil ma'mur ta'arradu lahu fi babi ihya'il mawad. Sedangkan harimnya masjid, harim itu pembatas. Kalau harim itu pasti seperti hanya begini, harim itu aurat laki-laki. Aurat laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut. Berarti batasnya kan lutut, batasnya pusar. Nah, ini namanya harim. Namanya harim, pusar dan lutut itu namanya harim. Makanya itu masih termasuk bagian daripada aurat. Makanya kalau lutut dilebihkan. Gitu. Nah, masjid juga begitu. Batasnya itu termasuk bagian dari masjid. Terus wa amma rahbatul masjid faqala fi syarhil muhadzab qala sahibus syamil wal bayan hiya ma kana mudhafan ilal masjid. Sedangkan serambi masjid, Imam Nawawi dalam syarah muhadzab mengatakan, ulama dalam kitab pengarang kitab Asy-Syamil dan Al-Bayan mengatakan bahwa rohbah atau serambi masjid adalah bangunan yang disandarkan pada masjid. Sedangkan ungkapan dari Imam Al-Muhamili mengatakan hiya al-muttasilah bihi kharijahu. Rohbah atau serambi masjid adalah bangunan yang bersambung dengan masjid yang berada di luar masjid. Imam Al-Bandaniji mengatakan hiyal bina'ul mubna bijiwarihi muttasilan bihi. Rohbah adalah bangunan yang dibangun di sekitar masjid yang bersambung dengan masjid. Nah, ini kan semua mengarah pada serambi-serambi yang ada di masjid-masjid kita. Terus ibarat yang terakhir itu ini membahas tentang ibadah-ibadah kita yang butuh pada tempat, yaitu masjid. Yaitu di sini wala yaftaqiru syai'un minal ibadat ilal masjidi illa tahiyyatu wal iktikaf wat thawaf. Ibadah itu tidak membutuhkan masjid kecuali hanya 3 hal ini. Satu adalah sholat tahiyatul masjid, yang kedua adalah iktikaf, dan yang ketiga adalah tawaf. Itu soal pertama. Kedua, soal 112. Seorang anak perempuan ketika ditinggal mati ayahnya, siapa yang menjadi walinya? Jawaban, yang menjadi walinya adalah wali yang urutannya jatuh setelah ayah. Urutannya setelah ayah berarti kakeknya. Kalau masih ada, ya, kakeknya. Maksudnya kakek di sini ayahnya ayah. Ayahnya ayah. Kalau ayahnya ibu, tidak masuk. Tidak masuk. Harus ayahnya ayah. Ini yang masuk, termasuk wali. Kalau itu sudah tidak ada, maka beralih pada urutan berikutnya. Setelah itu saudara kandung, kemudian saudara seayah, dan seterusnya. Itu urutan dalam perwalian. Nanti dalam referensinya itu ada urutan yang lebih jelas. Seperti diterangkan dalam kitab I'anatut Thalibin, bahwa ail wali abun. Urutan pertama ini wali dalam nikah, ya. Pertama adalah ayah. Ayah
dari anak perempuan tadi. Fa inda adamihi hissan aw syar'an, ketika ayah tidak ada, baik secara nyata atau secara syarak. Secara nyata itu memang orang ayahnya sudah tidak ada, mungkin mati, sudah mati ayahnya. Atau secara syarak tidak ada, orangnya, ayahnya masih ada, tapi secara syarak dianggap tidak ada karena dia tidak memenuhi syarat menjadi wali, misalnya. Maka ketika ayahnya tidak ada, beralih urutannya pada urutan kedua, yaitu abu, ayahnya ayah. Dan begitu seterusnya sampai ke atas. Ayahnya ayah, ayahnya ayahnya ayah, ayahnya 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 ayah, dan seterusnya. Pokoknya jalur ayah-ayah terus. Kalau urutan itu sudah tidak ada, baru urutan ketiga, berpindah pada urutan ketiga. Tsumma ba'dal asli asobatuha. Setelah dari arah orang tua, maka kemudian berpindah pada urutan ahli waris asobah, yaitu orang yang di jalur samping nasab. Di jalur samping nasab siapa saja? Pertama, yang didahulukan akhun li abawain, saudara laki-laki yang seayah seibu. Itu yang didahulukan. Kalau itu sudah tidak ada, maka beralih fa akhun li ab, saudara laki-laki yang seayah. Kalau ini sudah tidak ada, turun ke anaknya. Anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah. Kalau tidak ada, berikutnya berarti anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah. Kalau itu sudah tidak ada, berpindah lagi. Faba'da ibnil akhi ammun, baru berpindah kepada paman. Paman ini adalah saudara laki-laki ayahnya, bukan saudara laki-laki ibunya, tapi saudara laki-laki ayahnya. Yang kita dahulukan adalah ammun li abawen, paman yang seayah seibu, saudara laki-lakinya ayah yang seayah seibu. Kalau itu tidak ada, baru paman yang seayah. Kalau itu sudah tidak ada, maka turun ke anaknya. Ke anaknya. Kalau itu sudah tidak ada, baru beralih pada urutan berikutnya, yaitu karena ini tadi yang merupakan wali dari jalur nasab. Itu sudah habis, wali dari jalur nasab. Kalau wali dari jalur nasab sudah tidak ada, maka berpindah pada namanya wali dari jalur wala. Ini kalau memang asalnya dia budak. Kalau enggak, ya berarti tidak punya. Kalau enggak, berarti tidak punya waris wali dari jalur wala. Tapi terus bagaimana? Berarti ya urutan terakhir adalah hakim. Urutan terakhir adalah hakim. Kalau asalnya budak, berarti nanti setelah dari jalur nasab berpindah, pertama adalah orang yang memerdekakan dia. Kalau orang yang memerdekakannya sudah tidak ada, maka para ahli waris asobahnya orang yang memerdekakan dia. Ini secara berurutan juga nanti. Nah, ini wali seorang perempuan yang akan nikah. Urutan perwaliannya seperti itu. Urutan perwaliannya seperti itu. Nah, urutan terakhir nanti wali ini adalah sultan atau hakim. Itu urutan yang terakhir. Tapi kadang-kadang ini nanti ada wali itu tidak bisa berpindah kepada urutan berikutnya, tapi langsung pindah ke hakim. Satu contoh begini, wali itu ayahnya misalnya, ayahnya itu menolak untuk menikahkan anaknya, menolak untuk menikahkan anaknya, atau dalam bahasa kitab disebut dengan abdul. Nah, dengan abdul. Nah, ketika terjadi seperti ini tidak serta-merta kemudian berarti walinya berpindah pada urutan berikutnya, enggak. Kalau terjadi seperti ini, maka langsung nanti walinya adalah hakim.
Terus seperti lagi orang yang ketika nikah ini jaraknya jauh dari ayahnya. Jaraknya jauh dari ayahnya. Kalau jaraknya jauh dari ayahnya dan ayahnya masih hidup, maka ini nanti tidak bisa beralih pada urutan berikutnya. Tapi siapa yang jadi wali? Yang jadi wali adalah hakim. Jadi misalnya anak perempuannya ada di sini, kemudian ayahnya ada di Malaysia. Ada di Malaysia. Karena ayahnya tidak ada, maka ini nanti untuk menikahkan anak perempuan ini tidak boleh diganti dengan urutan berikutnya. Seperti tadi urutan kakeknya, atau kalau kakeknya tidak ada berarti saudara laki-lakinya. Tidak bisa begitu. Tapi nanti kalau beralih, langsung beralih ke hakim. Tapi bisa untuk tidak beralih, nanti caranya berarti walinya di sana, walinya di Malaysia. Ini misalnya ngangkat siapa yang akan mewakilinya, menunjuk siapa yang akan mewakilinya di telepon, menyerahkan perwakilan untuk menjadi wali, untuk menikahkan anaknya. Itu bisa. Jadi nanti walinya tetap ayahnya, cuman ayahnya diwakili oleh orang yang ditunjuk itu. Dan perwakilannya bisa lewat telepon. Tapi kalau akad nikahnya lewat telepon tidak bisa, tidak boleh. Atau misalnya akad nikahnya lewat telekonferensi, itu juga tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa, nggak sah yang seperti itu. Karena harus hadir dalam satu majelis. Pun ada pertanyaan, monggo. Ada waktu 7 menit. Ada ya. Yang pertama mengenai serambi masjid. Yang dimaksud masjid niku nopo menawi kados Sejosari menika ingkang tengah ingkang tengah. Ingkang Jawi niku napa sampun dipun wastani rohbatul masjid, apa itu serambi masjid, padahal mriki wonten iya makanan mudhofan ilal masjid, mudhofan. Ketika membangun itu bersama-sama, bahkan atapnya, bahkan atasannya itu juga sama, bukan lagi disandarkan tapi langsung membuat masjid. Apakah yang di selain di tengah itu di luarnya termasuk rohbah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada santunan anak yatim, bahkan Yuzewu ketua MBC itu menolak mentah-mentahan apabila yang dikirimkan itu bukan yang meninggal ayahnya, tapi yang meninggal ibunya. Apa memang ada takrif piatu itu tidak termasuk di situ? Karena unen-unen yang Jawa ini kan enten lek wong lanang karo wedok niku ibarate swarga neraka Gatot antarané tiyang jener kaliyan istri. Menawi dipun akal secara akal telanjang, ketika ditinggal oleh ayah dan atau ibu itu lebih soro kalau ditinggal ibu. Jadi lebih sengsara piantunya. Ini tolong diluruskan, karena kalau pendapat kaulo antara yatim dan piatu itu hampir sama. Mungkin ada takrif yang meluruskan sehingga nanti bisa untuk kedepannya piatu pun bisa masuk pada santunan anak yatim. Terima kasih. Masjid yang harus kita pahami apa itu sebenarnya yang disebut masjid. Kita harus tahu bahwa setiap masjid itu pasti wakaf. Kalau ada masjid kok tidak wakaf, bukan masjid berarti. Masjid itu pasti wakaf. Tapi setiap wakaf belum tentu masjid. Ini yang harus kita pegang. Nah, untuk menentukan mana masjid dan mana yang bukan, itu penentuannya adalah pada waktu wakaf. Maka mana yang diwakafkan menjadi masjid, maka itulah yang disebut masjid. Itu terlepas baik sudah ada bangunannya atau tidak, itu sama saja.
itu sudah hukumnya masjid kalau sudah diwakafkan masjid meskipun tidak ada bangunan. Gitu. Makanya itu yang perlu kita pahami. Jadi masjid itu sebenarnya ini jihad, ini abstrak. Jadi masjid itu bukan bangunannya itu. Makanya ketika nanti bangunannya itu roboh dan tidak dibangun lagi, masjidnya tetap hukum masjid ini. Makanya tempat itu nanti masih tetap haram untuk orang junub, orang haid dan seterusnya. Karena masih hukum masjid. Jadi bukan bangunannya itu masjid. Nah, pertama itu yang kita pahami untuk menentukan mana yang masjid. Maka pada waktu wakaf itu. Nah, setelah itu berarti yang rohbah ini tadi ini bukan diwakafkan untuk masjid, tapi dibangun untuk disambungkan dengan masjid. Itu namanya rohbah. Sambung. Jadi rohbah itu bukan bentuk wujud bangunan yang ada seperti karakteristik masjid yang ada sekarang, bukan? Bukan. Tidak mesti. Dalam definisi yang ada tadi itu tidak terikat dengan model bangunan sekarang. Model bangunan sekarang bisa jadi yang mestinya menurut definisi di sini itu masuk rohbah, tapi di situ justru masuk masjid karena memang wakafnya sampai di situ, wakaf masjidnya sampai di situ, cuma bentuk bangunannya di model seperti itu. Nah, itu seperti itu yang yang terjadi. Kalau yang dibuat untuk WC dan lain sebagainya. Oh, lain lagi. Lain Lagi itu sudah bukan masjid itu. Terus yang kedua mengenai pengertian yatim. Definisi yatim itu man la abalahu. Orang yang tidak punya ayah. Itu anak termasuk, itu namanya yatim. Makanya termasuk anak yatim itu anak zina. Anak hasil dari zina. Itu karena tidak ada ayah, itu termasuk yatim. Itu termasuk yatim itu anak itu. Makanya yatim itu bukan man la ummalahu, tapi man la abalahu. Itu pengertian yatim. Itu pengertian yatim yang sering disebut di dalam Al-Qur'an. Itu yatim itu seperti itu. Nah, yatim dalam konteks santunan. Santunan ini kan untuk orang yang tidak mampu. Jadi jangan tidak mampu yang harus disantuni. Jadi definisi itu tadi hanya untuk mengatakan ini loh yatim, ini bukan. Sehingga kita harus ada perlakuan khusus untuk anak yatim. Meskipun anak yatim ini bukan orang yang tidak punya, tetap harus kita perlakukan khusus karena dia tidak punya ayah. Itu yang disebut dalam Al-Quran, perlakuan-perlakuannya ya berkaitan dengan ini. Makanya ada anak yatim itu kaya, misalnya karena dia orang tua ayahnya kaya raya, kemudian ketika ayahnya mati dia meninggalkan warisan banyak untuk anaknya. Walaupun dia masih kecil, tapi karena mendapat warisan dari orang tuanya maka dia kaya. Maka untuk kaitan kaya ini kan berarti tidak layak untuk kita beri santunan. Makanya bukan setiap anak yatim harus kita santuni, tidak. Yang kita santuni itu adalah anak yatim yang tidak mampu. Itu kaitannya santunan. Nah, kemudian apa itu? Kenapa kok seringkali muncul seperti itu? Nah, karena memang umumnya namanya anak yatim itu tidak mampu. Rata-rata tidak mampu. Karena apa? Penopang hidupnya, penopang nafkahnya itu sudah hilang. Karena penopang nafkahnya adalah ayahnya. Makanya dia ada keistimewaan karena penopang nafkahnya hilang. Lain kalau yang mati ibunya, karena yang bertanggung jawab nafkah bukan ibu tapi ayah. Itu makanya kalau yang mati ibunya itu bukan namanya yatim,
Dan itu tidak masuk dalam sebutan-sebutan yatim yang ada dalam Al-Quran. Tidak masuk itu. Nah, masalah santunan ini nanti akhirnya tergantung tradisinya. Tergantung tradisinya. Siapa yang akan diberi, apakah anak yatim, khusus saja anak yatim, apakah juga anak-anak yang tidak punya ibu. Itu tergantung. Kalau dia karena dana ini bukan dananya sendiri, kalau miliknya sendiri, saya ingin ngasih juga yang anak yang tidak punya ibu, ya tidak masalah. Karena memang tidak mampu, boleh. Mempunyai ayah ibu, asal dia tidak mampu saja boleh kita kasih. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah ditentukan ini anak yatim, misalnya karena ini dana, karena minta-minta, dana itu dikumpulkan dari orang-orang banyak, di mana dalam waktu disampaikan ke orang banyak ini untuk memberi santunan kepada anak yatim. Karena bahasanya sudah untuk anak yatim, maka tidak bisa keluar dari anak yatim. Kalau dikeluarkan dari anak yatim, berarti kita memasukkan atau ikut memakan harta anak yatim. Akhirnya akan terjadi seperti itu. Makanya kalau sudah ditentukan, ya jangan lari, jangan dilebarkan ke yang piatu. Kalau ingin dilebarkan yang ke piatu, maka pada waktu meminta ini kasih pemberitahuan bahwa yang akan disantuni ini bukan khusus anak yatim, tapi juga termasuk anak piatu. Baru nanti, karena apa? Yang akan kita berikan ini adalah pemberian orang lain. Maka kita dalam memberikan hak milik orang lain harus sesuai dengan tujuan pemberi. Makanya dalam fikihnya kalau ada orang ngomong, ini nak uang untuk beli jajan. Kalau orang tua ini maksudnya mengatakan untuk beli jajan itu memang sungguh-sungguh, maka orang yang menerima ini tidak boleh untuk beli yang lain-lain selain jajan. Karena tujuan yang memberi seperti itu. Lain kalau seperti tradisi kita, memang orang tua ngomong iki le untuk beli jajan, tapi maksudnya orang tua seandainya tidak beli jajan untuk beli baju juga boleh. Kalau memang ada korena seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada korena, memang ini penentuan yang memberi, maka tidak boleh kita keluar dari tujuan yang memberi. Niki yang kita pegang niki nih. Ampun. Berarti sekalipun ini untuk santunan, namun cara untuk nariknya itu diberi. Nah, makanya kalau nanti santunan ini kita kumpulkan dari orang banyak, maka waktu mengumpulkannya itu kalau kita ingin memasukkan yang piatu, maka harus disampaikan kepada orang yang akan memberi ini bahwa ini nanti akan juga diberikan kepada para piatu, atau bahkan ditambah du'afa, tidak masalah, boleh. Karena yang terpenting kalau orang itu sudah tahu bahwa ini uang saya ini dikumpulkan untuk diberikan anak yatim juga anak piatu, berarti orang ini kan tujuannya jelas, dia memberinya kan sudah jelas. Tapi kalau dia tadi ngertinya hanya untuk anak yatim, berarti tujuannya kan hanya diberikan untuk anak yatim. Nah, padahal kita pegang, kita dalam menasarufkan harta orang lain itu harus sesuai dari kehendak pemberi. Ampun, bisa dipahami? Satu lagi, okay. Awalnya itu jariah musola, ajeng tiang ingkang jariah musola itu meninggal, ajeng musola itu dipun dadosaken masjid. Jariah itu maksudnya wakaf, wakaf, okay. Wakaf untuk musola. Tapi setelah itu kemudian dirubah jadi masjid. Ya, sambung. Untuk dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh. Jadi dari musola dirubah menjadi masjid tidak boleh. Atau dari masjid dirubah jadi musola tidak boleh. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab lain, seperti dalam mazhab Hambali, itu boleh. Kalau dalam mazhab Hambali. Tapi kalau nanti dalam mazhab Hanafi boleh dengan banyak syarat.
dengan banyak syarat gitu. Jadi yang paling banyak, yang paling sering dalam kaitan ini dipakai oleh orang-orang itu mengikuti mazhab Hambali. Nah, tapi kalau tetap konsis mengikuti mazhab Syafi'i, tetap tidak boleh, karena tidak boleh dirubah-rubah wakaf itu. Sudah. Ampun nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun jam lewat 30 menit. Mugi-mugi barokah manfaat. Kita terus siapkan ilmu kaki kita sedaya. Mugi ditambah istiqomah. Nuwuhaken kita kabejan wonten dunyangipun atas midang wonten akhiratipun. Kathah kirangipun kathah lepatipun jenenganipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umril akhirah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allah barik lana fi hayatina, Allah barik lana fi arzaqina, Allah barik lana fi azwajina, Allah barik lana fi dhurriyyatina, Allah barik lana fi auladina, Allah barik lana fi talamidina, Allah barik lana fi mahadina hadza, Allah barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma wa nafsin la tashba wa 'amalin la yurfa wa du'ain la isma. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasrif waqtana sari imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairan dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bi haulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya